daya listrik ini sama halnya seperti energi listrik tadi. Jadi di sini ada sebuah baterai. Baterai itu kan menghasilkan suatu energi, yaitu berupa W sama dengan VIT tadi. Baterai juga menghasilkan namanya daya listrik. Nah, jadi daya listrik yang digunakan untuk apa itu? Kita perhatikan gambar berikut ini dulu. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sumber tegangan menghasilkan suatu daya listrik, yaitu V sama dengan VI. Jadi daya ini untuk mensuplai R yang ada di sini, daya listrik ini. Sehingga di sini daya listrik pada P yang diberikan oleh baterai itu sebesar P sama dengan I kuadrat R. Nah, begitu. Tetapi beda antara P sama dengan VI di sumber tegangan dengan P sama dengan I kuadrat R di hambatan ini berbeda. Oh, begitu. Bedanya P sama dengan I kuadrat R ini adalah namanya daya disipasi. Daya disipasi itu adalah daya yang hilang ketika baterai ini mensuplai daya terhadap R ini. Berubah menjadi bentuk kalor. Nah gitu, itu perbedaan antara daya di P sama dengan VI dengan P sama dengan I kuadrat R. Itu perbedaannya. Gitu. Baik, kalau kita suka melihat begitu ya di struk pembayaran listrik, itu ada macam-macam tulisan-tulisan segala macam. Adakah ini untuk aplikatif begitu ya? Adakah yang perlu kita ketahui mengenai tulisan-tulisan yang ada di situ begitu, Pak? Sebelum kita membahas itu, kita membahas contoh soal dulu. Oh, oke. Ya, perlu, karena dengan contoh soal kita akan mengerti maksud dan tujuan daripada daya listrik itu sendiri. Baik. Misalkan kita lihat di dalam kehidupan dalam sehari-hari itu, misalnya sebuah lampu pijar ya, bertuliskan 220 volt, 60 watt misalnya, kita hubungkan dengan sumber tegangan 110 volt, maka berapa besar daya listrik yang digunakan lampu tersebut. Nah, untuk soal ini kita perhatikan di sini spesifikasi lampu itu adalah 220 volt, 60 watt, dihubungkan dengan sumber tegangan 110 volt, tentunya dua spesifikasi ini tidaklah sama. Nah, ini bagaimana caranya kita gunakan rumus yang berikut ini. Kita lihat, saya katakan tadi spesifikasi tegangan V sama dengan 220 volt, daya pada lampu itu 60 watt, sedangkan sumber tegangannya 110 volt. Maka daya listrik yang sesungguhnya pada lampu itu adalah, kita tulis rumusnya P2 sama dengan daya lampu yang sesungguhnya, buka kurung, P2 per P1 kuadrat dikali P1 pada spesifikasi lampu. Sehingga P2 sama dengan 110 volt per 220 volt kuadrat dikali 60 watt. Maka daya lampu yang sebenarnya itu menjadi 15 watt. Nah ini, jadi lebih kecil dibanding daya lampu pada spesifikasi lampu tersebut. Gitu. Baik, iya. Baru contoh soal yang pertama. Nah, ini bagaimana nih, Pak? Nah, ini alat ukur untuk mengukur energi listrik yang terpakai dalam kehidupan rumah tangga. Ini namanya kWh meter. Oke, ini pasti di tiap rumah. Iya, setiap rumah pasti ada ini, pasti ada ini. Jadi kalau misalnya di rumah itu tidak ada begini, namanya listriknya listrik liar itu. Gitu. Iya, baik. Tadi mengenai, nah ini dia. Nah, ini adalah contoh rekening proses pembayaran listrik. Jadi kalau kita misalnya membayar listrik di loket PLN itu pasti kita mendapatkan seperti ini. Jadi berapa besar yang harus kita bayar, ini sudah tercantum. Berapa besar pemakaian listrik dalam satu bulan itu kita bisa melihat di sini. Jadi di sini sebagai alat bukti untuk berapa besar energi listrik yang kita bayar, yang kita pakai dalam sebulan begitu. Adakah Pak hal-hal tertentu yang mungkin ini untuk apa namanya informasi untuk masyarakat begitu, hal-hal kecil mengenai listrik ini, entah itu yang tadi kWh itu ada yang harus amannya seperti apa sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan? Yang jelas kalau kita memakai jasa PLN dalam hal energi listrik ini, tentunya kita tidak boleh mencuri, yang jelas gitu. Jadi kalau mencuri listrik
apalagi tidak melalui suatu alat pengaman, maka tentunya akan berbahaya. Misal terjadi konsleting, akhirnya bisa kebakaran begitu. Jadi gunakanlah jalur aman saja. Aman saja, begitu ya. Begitu, ya. Lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Betul. Tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu macam-macam ya. Baik, tadi latihan soal sudah berikan. Namun sayang sekali waktu kita sudah habis. Bisa sampai pada kesimpulan dari topik bahasan kita kali ini mengenai listrik dinamis. Bagaimana Pak kesimpulannya? Jadi listrik dinamis itu terjadi karena adanya beda potensial. Yang kedua, arus listrik itu adalah aliran muatan-muatan positif. Yang ketiga, arus listrik terjadi apabila terjadi pada suatu rangkaian tertutup. Itu saja. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Basuki untuk penjelasannya kali ini, dan terima kasih banyak juga untuk Anda yang selalu setia bergabung bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Saya Larasati, Pak Basuki dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa.